Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid, mahasiswa Prodi PAI, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisa Pemahaman Siswa tentang Fikih Toharoh di SMP Negeri 2 Siak Kecil. Latar belakang yang pertama, menurut Sulaiman Rashid, syarat-syarat salat telah ditetapkan bahwa seorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan bersuci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Kemudian menurut Maulidah dan Muslimah dalam bukunya pada tahun 2021, dalam pelaksanaan hukum syara di antara yang terkena taklif ialah anak usia balik, sebagaimana didasarkan pada sabda Nabi SAW yang artinya kewajiban itu dihapuskan pada 3 golongan, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balik, dan orang gila sampai ia sembuh. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ani Wardah pada tahun 2018 di SMP Negeri 13 Banjarmasin, mengatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa laki-laki SMP sudah balik atau sudah mengalami mimpi basah pada usia 12 dan 13 tahun. Dan sebagian besar siswa perempuan sudah balik pada usia 12 tahun dan 13 tahun. Maka berdasarkan teori di atas dan penelitian di atas, seharusnya siswa SMP sebagian besar mereka sudah memasuki usia balik, memahami materi toharoh karena mereka sudah terkena taklif dalam beribadah. Namun pada kenyataannya sering dijumpai pada siswa SMP mereka kurang memperhatikan terhadap kesucian baik tempat, badan maupun pakaian, khususnya di SMP Negeri 2 Siak Kecil. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, masih banyak siswa yang kurang memperhatikan terhadap kesucian pakaian, badan, serta tempat. Kemudian yang kedua, sebagian siswa kurang peduli terhadap kesucian. Yang ketiga, sebagian siswa masih ada yang kurang memperhatikan keabsahan bersuci. Dan yang keempat, masih ada siswa yang tidak dapat membedakan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pemahaman siswa tentang fikih taharah di SMP Negeri 2 Siak Kecil. Rumusan masalah yang kedua, ada apa faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa tentang fikih taharah. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang penulis tulis ialah untuk mengetahui pemahaman siswa tentang fikih taharah di SMP Negeri 2 Siak Kecil. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa tentang fikih taharah. Selanjutnya, kajian teori. Menurut Jamaluddin dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2018 mengatakan toharoh terkait dengan wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis, serta sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian menurut Kementerian Agama Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2014, toharoh adalah sesuatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, bertayamum, dan mandi. Kemudian menurut Purwanto pada tahun 2021, faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dipengaruhi melalui 3 ranah. Ini pula akan terlihat ketika keberhasilan siswa dalam menerima hasil pembelajaran atau ketercapaian siswa dalam menerima pembelajaran. Ketiga ranah tersebut ialah ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian penelitian yang relevan. Skripsi yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Fikih Toharoh terhadap kemampuan praktik bersuci siswa di SMP plus Arondo Sedati, yang ditulis oleh Silvi Agustiningrum, jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Ada persamaan antara yang ditulis
dengan penulis susun, yaitu keduanya sama-sama membahas pemahaman siswa SMP tentang pemahaman fikih thaharah. Adapun perbedaannya yaitu objek kajiannya berupa praktik bersuci siswa. Yang kedua, skripsi yang berjudul Hubungan Antara Pemahaman Thaharah dengan Keterampilan Bersuci bagi Santri kelas 8 MTS Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa, Benteng, Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidrap, yang ditulis oleh Humairah, jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016. Ada persamaan antara yang ditulis dengan penulis susun, yaitu keduanya sama-sama membahas tentang pemahaman thaharah. Adapun perbedaannya yaitu objek kajian berupa keterampilan bersuci siswa. Konsep operasional. Di sini variabel yang pertama adalah pemahaman siswa tentang fikih thaharah. Subvariabel yang pertama, membersihkan najis. Indikatornya, siswa mengetahui macam-macam najis. Siswa mampu menjelaskan tata cara menghilangkan najis menurut macamnya. Subvariabel yang kedua, wudhu. Indikatornya, siswa mampu menjelaskan pengertian wudhu. Siswa dapat menjelaskan tata cara berwudhu. Siswa dapat menyebutkan syarat dan rukun dan hal yang membatalkan wudhu. Subvariabel yang ketiga, tayamum. Indikatornya, siswa mampu menjelaskan hal yang membolehkan dan membatalkan tayamum. Siswa mampu menyebutkan tata cara tayamum. Siswa mampu menjelaskan pengertian tayamum. Yang keempat, mandi. Indikatornya, siswa mampu menjelaskan pengertian mandi. Siswa dapat menyebutkan sebab-sebab mandi. Siswa mampu menyebutkan syarat, rukun, dan sunnah-sunnah mandi. Variabel yang kedua yaitu faktor pemahaman siswa tentang fikih thaharah. Adapun subvariabel yang pertama adalah kognitif. Indikatornya, siswa mampu menghafal materi pelajaran fikih thaharah. Siswa mampu menjelaskan fikih thaharah yang telah dihafal. Siswa dapat menerapkan materi fikih thaharah. Yang kedua, indikator afektif ya. Adapun indikatornya, siswa mudah menerima rangsangan dari luar yang datang kepadanya dalam bentuk masalah. Siswa dapat memberikan respon berpartisipasi pembelajaran fikih. Yang ketiga, psikomotorik. Indikatornya, siswa dapat mampu membedakan macam-macam thaharah. Siswa mampu melakukan sesuatu yang dicontohkan tentang materi thaharah. Siswa mampu memahami materi thaharah dengan latihan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa. Siswa dapat melakukan serangkaian gerakan thaharah dengan cara dan urutan yang tepat. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu deskriptif kuantitatif untuk mencari tingkat pemahaman siswa, dan deskriptif kualitatif untuk mencari faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa tentang fikih thaharah. Yang kedua, waktu dan lokasi. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Siak Kecil yang bertempat di Desa Sadarjaya. Adapun waktu dan penelitian ini di antara bulan Januari sampai Mei atau pada awal semester. Yang ketiga, objek dan subjek. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP kelas 8 yang terdiri dari 70 siswa untuk diambil data terkait pemahaman tentang fikih thaharah. Ada subjek dalam penelitian ini adalah pemahaman siswa tentang fikih thaharah di SMP 2 Siak Kecil. Populasi dan sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP 2 Siak Kecil yang berjumlah 200 siswa. Adapun teknik pengumpulan sampel adalah menggunakan teknik random sampling. Dikarenakan jumlah populasi yang ada diambil 35% atau 60 siswa. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes tulis digunakan untuk mengukur atau mengambil data terkait tingkat pemahaman siswa tentang fikih thaharah. Yang kedua, angket digunakan untuk mendapatkan data terkait faktor yang mempengaruhi siswa dalam memahami fikih thaharah. Selanjutnya, teknik analisa. Analisa data kuantitatif digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman yang dimiliki siswa dengan menggunakan two-tier test. Setelah persekoran, kemudian presentasi pemahaman siswa dihitung menggunakan rumus nilai sama dengan skor siswa per skor total kali 100%. Setelah diketahui presentasi pemahaman konsep siswa, maka dilakukan perhitungan untuk menggolongkan tingkat pemahaman siswa ke dalam 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah melalui rumus Mean dan standar deviasi. Selanjutnya
menggolongkan tingkat pemahaman tiap indikator. Persentase tiap indikator tingkat pemahaman ditentukan dengan menjumlahkan skor perolehan seluruh siswa untuk tiap yang hendak diukur. Yang terakhir, analisa data kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan analisis data model Mills dan Haberman. Analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Yang terakhir, novelty penelitian. Penelitian ini dapat memperbanyak atau memperkaya wawasan terkait pemahaman siswa tentang fikih thaharah, khususnya di SMP 2 sejak kecil, dan faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa tentang fikih thaharah. Selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk memberikan informasi mengenai pemahaman siswa tentang fikih thaharah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dapat saya perbaiki pada presentasi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.